Tentang domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan bagi Tuhan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini ke rumah Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya
lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak akan mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti apa yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam berkah dalam. Di depan ini ada 12 rasul yang sudah siap. Dari 12 rasul ini apakah semuanya terlibat dalam pelayanan gereja atau ada yang belum sama sekali? Ada yang belum sama sekali, silakan angkat tangan. Yang lainnya saya lihat ada kepanitiaan, ada menjadi prodiakon. Yang belum siapa? Semuanya sudah terlibat semua ya? Ada keterlibatan ya? Yakin ya? Kok ragu dengan keyakinan Anda sendiri? Yakin? Ya, saya sudah ambil bagian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari seluruh umat yang hadir, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ini, siapa yang pernah menjadi anggota DPH sekarang tidak lagi? Silakan angkat tangan. Yang pernah menjadi anggota DPH sekarang tidak lagi, 1, 2. Siapa yang pernah menjadi ketua lingkungan dan sekarang tidak lagi? Pernah menjadi ketua lingkungan? Ada yang merangkap ketua lingkungan dan DPH. Siapa yang pernah menjadi sekretaris di lingkungan, menjadi bendahara dan menjadi pengurus di lingkungan yang sekarang tidak menjabat lagi? Cukup banyak. Lalu siapa yang saat ini menjadi anggota DPH? Siapa yang menjadi saat ini ketua lingkungan dan juga menjadi pengurus yang lain, bendahara, sekretaris, seksi katekis, seksi yang lain di paroki ini yang terlibat? Baik. Siapa yang ambisi untuk menjadi DPH dan menjadi ketua lingkungan dan ambisinya itu belum terpenuhi? Mana suruh ambisi, dicari-cari aja nggak ada, sulitnya setengah mati. Siapa yang pernah mimpi menjadi ketua lingkungan? Sudah ada yang pernah mimpi menjadi ketua lingkungan? Sampai mimpi-mimpi belum ya? Belum. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Kamis Putih ini simbol yang paling jelas adalah
Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Ini artinya Tuhan Yesus mengajak kepada kita semua untuk berani ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di gereja kita. Maka Bapak Ibu yang belum pernah atau setelah perayaan Kamis Putih nanti ada niat yang baik untuk menjadi ketua lingkungan, untuk menjadi pengurus-pengurus, kami sangat senang karena kami memang kesulitan. Beberapa lingkungan yang sudah kakaknya terlalu besar 80 dan harus pecah, seringkali mereka tidak mau karena merasa bahwa persaudaraannya itu kuat. Padahal kalau doa lingkungan yang hadir hanya berapa, tapi ngomongnya persaudaraannya kuat lalu tidak mau dipecah. Karena ternyata pada sulit untuk mencari ketua lingkungan dan juga untuk mencari sekretaris, bendahara itu mengalami kesulitan. Maka pada malam hari ini gereja kalau ingin maju, maka mari kita semua ikut ambil bagian dalam tugas karya pelayanan. Setidaknya ada 8 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan kalau gereja itu ingin maju, gereja itu ingin berkembang. Yang pertama, kita harus menumbuhkan rasa kemendesakan sehingga orang-orang mulai berkata satu sama lain, yuk maju, yuk kita perlu perubahan ke arah yang lebih baik. Maka kita semua harus perlu kemendesakan, sat-set das-des, tidak terlalu birokratif, tidak terlalu kaku dalam banyak hal kalau gereja itu ingin maju. Setuju ya? Loh, kok setujunya hanya beberapa orang? Apa sudah ngantuk? Padahal perasaan itu sampai GKP sana loh, umat itu di atas juga ada di bawah. Setuju ya? Setuju. Nah, supaya nggak ngantuk. Lalu yang kedua itu bentuk tim pengawal. Maka secara maksimal untuk mengawal perubahan-perubahan yang ada. Itu penting kalau gereja itu mau berubah. Maka kita tidak bisa lagi cuek acuh tak acuh, gereja adalah menjadi tanggung jawab pengurus DPH, ketua lingkungan dan lain sebagainya. Maka kita semua umat harus terlibat aktif dalam pengembangan paroki kita. Lalu yang ketiga, ciptakan visi yang jelas, visi yang sederhana, yang mendorong pemikiran ke depan serta dengan strategi-strateginya untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu yang keempat, komunikasikan visi. Maka kita diajak untuk mengomunikasikan visi kita lewat bahasa yang sederhana, bahasa yang menyentuh hati umat. Yang kelima, berdayakan. Kita diajak untuk memberdayakan orang-orang serta menyingkirkan penghalang visi kita. Maka saya yakin bahwa seluruh umat yang hadir ini adalah umat yang sungguh hebat. Namun seringkali kehebatan itu tidak untuk gereja, tetapi kehebatan itu bisa dinampakkan di luar. Maka sekarang saatnya mari kita memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, saran-saran dan kritik untuk pengembangan paroki, pengembangan gereja kita. Gereja kita akan tetap ada kalau Bapak Ibu yang hebat-hebat ini juga memikirkan gereja masa depan. Yang keenam, ciptakan kemenangan jangka pendek dan momen-momen tertentu itu harus menjadi ciri khas bagi paroki kita. Yang ketujuh, perbaiki dan rawat momentum sehingga gelombang demi gelombang perubahan itu mungkin terjadi. Yang kedelapan, budaya baru. Orang selalu belajar bagaimana membuat keputusan dan hubungan yang baru. Saya kira ini keputusan yang luar biasa dari panitia untuk berani membuat misa 3 kali yang dimulai jam 2 siang, lalu jam 6 sore, jam setengah 10 malam. Bapak Ibu selama menjadi umat di sini ini misa yang paling malam atau masih ada yang malam lagi? Paling malam. Oh, paling malam ini setengah 10 ya. Ada yang sampai jam 12 malam itu ada? Kita mau membuat jam 14, pukul 14 dan pukul setengah 10 malam.
itu juga kadang-kadang tidak mudah, ada perdebatan. Kalau jam 2 siang siapa umatnya yang hadir? Mereka itu masih kerja. Tetapi kenyataannya ternyata di luar praduga, di luar prediksi, di luar paradigma. Ternyata umat yang hadir itu melimpah. Terus malam hari setengah 10 udah ngantuk, Romo siapa yang juga yang mau datang? Ternyata malam ini juga penuh gereja sampai GKP. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau gereja mau berubah, kita juga harus berani membuat perubahan-perubahan baru. Yang kadang memang untuk mengubah sesuatu yang berada dalam zona nyaman itu tidak mudah. Tapi mau tidak mau kita juga harus berubah supaya gereja kita menjadi gereja yang maju. Barnabas menjadi gereja yang umatnya hidup, umatnya guyup, saling membangun satu sama lain. Maka Bapak Ibu, saran dan kritik itu perlu bagi kami untuk umat semua, untuk demi kemajuan gereja kita. Maka Bapak Ibu kalau mau memberikan saran dan kritik, silahkan, kami sangat terbuka. Kami tidak senang kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan kebijakan kami, itu ngerasani lalu gosip di belakang, dan terus lama-kelamaan kami dengar gitu ya, oh Romo ini kebijakannya ini, itu menurut saya sakitnya itu di sini gitu ya. Karena apa? Karena sekarang eranya keterbukaan. Kita bisa terbuka satu sama lain, bisa mengkritik, bisa ngobrol sambil ngopi. Romo saya nggak setuju dalam hal ini. Kita terbuka saja demi perkembangan umat. Tetapi kalau hal itu tidak terjadi, lalu kita mengatakan ya, tetapi di luar lalu akhirnya membangun narasi yang berbeda. Nah ini gereja yang tidak akan maju, gereja yang seperti ini. Maka kita sepakat bahwa mari kita umat paroki Barnabas menjadi umat yang sungguh hidup imannya, menjadi umat yang maju, sehingga kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Jumlah umat yang ke gereja itu semakin meningkat dari hari minggu ke minggunya. Saya tidak tahu apakah karena AC atau karena apa yang membuat umat itu pulang ke kandang, pulang ke rumahnya, atau karena memang pelayanan-pelayanan yang mengalami perubahan. Saya harapkan bahwa karena pelayanan dan juga karena hal baik yang terus kita upayakan membuat umat semakin senang untuk ke gereja, semakin senang untuk bersama-sama berdinamika. Maka inilah gereja kita, inilah paroki kita, inilah yang harus kita cintai. Maka Bapak Ibu, mari kita mencintai paroki kita. Mari kita saling memberikan saran dan kritik yang disertai dengan solusi yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu di Paroki Barnabas ini dan juga seluruh umat yang hadir dalam perayaan malam ini. Semoga Engkau menganugerahkan damai sejahtera, rahmat kesehatan, serta rahmat-rahmat khusus yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kami. Kami mohon. Ya Bapa, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam pribadi anak-anak, remaja, dan OMK, sehingga berkat kuasa Roh Kudus-Mu, anak-anak, remaja, dan juga OMK berani terlibat dalam kegiatan menggereja, menjadi pelayan-pelayan di sekitar altar-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu, Engkau menganugerahkan rahmat-rahmat khusus dalam hidup kami, sehingga kami memiliki keberanian untuk melayani Engkau melalui gerejamu. Demi Kristus, pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama,
sambil bernyanyi. Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan apostolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, secara khusus seluruh umat-Mu dari paroki Barnabas ini yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal, dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu korban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, korban yang tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur,
kehadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di atas bumi seperti di
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa 3 kali salam Maria untuk seluruh umat di Paroki Barnabas ini dan juga seluruh umat yang hadir. Semoga bersama dengan Bunda Maria kita semua, keluarga kita dianugerahi rahmat-rahmat khusus dari Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari, dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
sakramen yang sungguh. Mari kita muliakan, surut sudah hukum lampau, tata baru tampillah, karena indra tidak mampu, iman jadi tumpuan. Krisna dan Sang Putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja, beserta dengan Sang Roh, muncul dari keduanya dan setara disembah. Amin. So